Oke anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 di kelas 4. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Oke, ketua keagamaan Pak Fira silakan maju. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Fira, silakan duduk. Baik, kita absen dulu ya anak-anak. Yang ibu sebutkan namanya silakan angkat tangan dan katakan hadir. Apa? Ada yang tahu kenapa? Hah? Ke Bali. Oh, ke Bali. Jadi izin ya? Iya. Kirain sakit. Afifah, Sadika, Hadir. Aisyah Akila. Hadir. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 1. Apa judulnya? Sudah besar. Ya, bab ini menunjukkan bahwa Kita sudah besar. Ya benar, kita sudah besar. Ya anak-anak, entah dia perubahan fisik, umur pasti ya. Dari tahun lalu ke tahun ini pasti ada perubahan umur. Ada perubahan sikap. Ya. Iya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, tujuan belajar. Yang pertama, oke, jadi kita akan mengenal tokoh dan alur dalam sebuah cerita. Sekarang, kemarin kan kita baca terus tuh. Kalian suka membaca tidak? Jadi, membaca itu anak-anak salah satu hal yang membuat pengetahuan kita makin banyak. Orang yang menulis buku itu karena sering membaca. Orang yang sering menulis, yang punya buku, yang tahu kita membaca, mendengarkan dan juga melihat. Menonton, kita akan menonton ceritanya. Ya. Baik, sebelum kita mulai menonton anak-anak, yang pertama harus diperhatikan adalah ketika video mulai berjalan, silakan disimak dengan baik-baik. Jangan ribut, dengarkan suaranya baik. Jangan bersuara. Yang kedua, setelah ini kita akan ada pertanyaan. Jadi disimak baik-baik ya. Kalian akan menjawab pertanyaan dari video cerita. Ketika ingin dijawab, angkat tangan. Ketika ditunjuk baru menjawab. Dita ya, yang duduknya sopan Dita. Lalu sambil membaca. Kerajaan yang sangat dibaca oleh banyak orang. Setiap hari, ia selalu meminta dayang kesayangannya untuk merias dirinya secantik mungkin. Karena hari ini aku memakai gaun berwarna biru, maka kamu juga harus menyiapkan aksesoris berwarna biru juga. Baik, Tuan Putri. Setelah selesai berdandan, Putri Desi berdiri di depan cermin sambil mengagumi penampilannya sendiri. Wah, aku ini cantik sekali. Bahkan tidak ada yang bisa menandingi kecantikanku. Benar kan? Benar sekali, Tuan Putri. Seorang pelayan datang mengetuk pintu kamar Putri Desi. Sarapan sudah siap. Tuan Putri bisa segera turun ke ruang makan. Raja, ratu, dan pangeran juga sudah nunggu. Namun, bukannya berterima kasih, Putri Desi justru marah pada pelayan itu. Siapa kamu? Berani memerintahku? Putri Desi pun keluar dari kamar sambil membebaskan rambutnya. Semua orang di istana ini harusnya menungguku. Karena aku adalah satu-satunya tuan putri di sini. Tentu saja, Putri. Seharusnya tidak boleh ada yang makan lagi dulu. Sesampainya di meja makan, ternyata raja, ratu, dan adik laki-laki Putri Desi sudah makan terlebih dulu. Hal itu tentu membuat Tuan Putri marah. Mengapa kalian makan tanpa menungguku lebih dulu?
jawab. Seperti yang Ibu katakan di awal, ketika kita bertanya jawab harus ada tata tertibnya, maksudnya harus dengan adab yang baik. Apa yang terjadi ketika Daisy bersikap sombong kepada temannya? Yasmin, menderita dan kesusahan, oke? Ada tambahan tadi yang sama itu. Coba, yang sikap kepada orang lain menurut saya ini. Bilkis, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh marahin orang lain. Harus bersikap sopan kepada orang lain. Berubah sikap jadi lebih baik. Dan itu adalah caranya Daisy menyelesaikan masalah. Masalahnya yang pertama. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, anak-anak. Jadi kalau misalnya Ustazah bagikan buku, apakah kalian bisa mencari tokohnya? Bisa. Menulis permasalahannya? Bisa. Dan menulis bagaimana menyelesaikan masalahnya? Nah, buku ini ada jumlahnya 10, kalian 20. Jadi satu orang berdua. Jadi satu buku itu berdua ya. Ibu juga akan membagikan jurnal membaca kalian yang ketiga. Ini nama tadi nanti tulis nama di belakang ya. Masih baru. Ya, tulis namanya di belakang karena yang kemarin sudah habis. Ya. Oke? Nanti dari sini ibu akan tahu kalian bisa paham tidak bagaimana mencari tokoh dan permasalahan dalam buku. Ayatnya, penerbitnya, jumlah halamannya, tanggal membaca, tanggal hari ini tanggal 22 ya. Oke. Silakan diskusi untuk menulis ini. Dari anak-anak, ini nggak boleh ditulis sembarangan ya. Jangan asal cepat ya. Kita punya banyak waktu. Oke? Itu penting. Itu namanya anak-anak ya. Mulai siap baca. Namanya juga harus ya. Namanya juga harus ya. Oke, silakan nih anak-anak. Dimasukkan dan juga terus tenang. Oh ini tenang. Kalian pernah tidak baca dulu? 22 Mei. Ini ikan. Kita ingin ada dua orang yang akan Ibu pilih mempresentasikan jurnal membacanya yang sudah dia tulis, yang sudah dia jawab. Silakan, ada yang mau? Oke, Fahira. Oke, Fahira sama Kesya. Kita mulai dari Fahira dulu ya. Silakan maju. Oke, Fahira silakan maju ke depan. Beritahu teman-teman bukunya yang dibaca tadi, buku judulnya apa? Apa? Oke, jadi siapa namanya? Fahira membaca judul bukunya Rasul Seluruh Alam. Nah, ada apa, siapa nama tokoh utamanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya tokoh utama bagaimana? Oke, permasalahan yang dihadapi tokoh utama di dalam buku itu apa? Dakwanya tidak diterima Abu Lahab. Dakwanya tidak diterima oleh Abu Lahab. Terus bagaimana tokoh utama menghadapi atau menyelesaikan permasalahannya? Bersabar dan mendoakan yang baik. Bersabar dan mendoakan yang baik. Tepuk tangan untuk Fahira. Ya, Fahira boleh menceritakan waktunya ya. Lanjut Kesya. Satu teman lagi ya. Yang lainnya mendengarkan. Oke.
menonton video, lalu kita membaca buku, lalu kita mengisi jurnal, harapan ibu kalian minat membacanya itu makin meningkat. Karena yang ibu dikatakan di pertama kali ini apa? Membaca itu menambah membaca itu menambah ya. Dan tadinya kita tidak tahu isi bukunya, ternyata setelah dibaca kita tahu semua pengarangnya, halamannya, penerbitnya, ya tidak? Ya.